Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunda Fikrotus Sofa dari kelas HES 6F akan mempresentasikan tentang kejurusitaaan dan juga eksekusi. Yang pertama yakni materi tentang kejurusitaaan. Definisi jurusita. Jurusita adalah pejabat pengadilan yang memiliki tanggung jawab utama dalam administrasi perkara di pengadilan. Mereka bertugas untuk mengelola berbagai dokumen dan informasi terkait perkara yang sedang diproses di pengadilan, mulai dari administrasi register perkara, keuangan perkara, pelaporan perkara, hingga kearsipan perkara. Kata jurusita berasal dari bahasa Belanda yaitu deurwaarder. Pengertian deurwaarder itu sendiri yaitu seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri dan menjabat sebagai pelaksana putusan atau pemerintah hakim pengadilan yang telah memeriksa suatu perkara di pengadilan. Yang kedua, yakni tugas dan tanggung jawab jurusita. Yang pertama, administrasi register perkara. Jurusita bertanggung jawab untuk mencatat semua informasi terkait perkara yang masuk ke pengadilan, mulai dari nomor perkara, pihak-pihak yang terlibat, dan proses perkara. 2. Keuangan perkara. Mereka juga mengelola segala transaksi keuangan yang terkait dengan perkara, seperti pembayaran biaya perkara, administrasi dana jaminan, dan pengelolaan keuangan pengadilan. 3. Pelaporan perkara. Jurusita harus menyusun laporan-laporan terkait perkara yang berisi informasi penting sebagai perkembangan proses perkara, keputusan hukum, dan pelaksanaan putusan. Yang keempat, kearsipan perkara. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan merawat arsip-arsip perkara yang telah selesai diproses di pengadilan, sehingga informasi-informasi tersebut dapat diakses kembali jika diperlukan di masa yang akan datang. Etika dan profesionalisme jurusita. 1. Integritas. Jurusita harus menjaga integritasnya dan menghindari praktik-praktik tidak etis seperti korupsi atau penyuapan. 2. Kejujuran. Mereka harus bertindak dengan jujur dalam semua aspek pekerjaan, termasuk dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan. 3. Objektivitas. Jurusita harus bersikap objektif tanpa memihak dalam menangani perkara. Yang keempat, kerahasiaan. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi perkara yang sensitif. Yang kelima, profesionalisme. Jurusita harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi dan komitmen terhadap keadilan. Dan terakhir, pengembangan diri. Mereka perlu terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi dalam administrasi pengadilan dan etika profesi. Syarat menjadi jurusita berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Syarat menjadi jurusita yaitu yang pertama, warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945, berijazah penyelidikan menengah, berpengalaman sebagai jurusita pengganti minimal 3 tahun, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, lulus seleksi penyaringan dan pendidikan. Dan yang terakhir, khusus jurusita di pengadilan agama ada syarat tambahan yakni jurusita harus beragama Islam. Selanjutnya, pemberhentian jurusita. Pemberhentian seorang jurusita dari pekerjaannya dapat disebabkan oleh berbagai alasan yang dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada 1. Pelanggaran etika atau kode etik profesi, 2. Kinerja yang buruk, 3. Pelanggaran hukum, 4. Kesehatan atau kondisi fisik, 5. Pelanggaran aturan organisasi, 6. Pensiun atau regenerasi, 7. Perubahan kebijakan organisasi. Setiap kasus pemberhentian jurusita biasanya akan dievaluasi secara individual berdasarkan alasan-alasan yang spesifik dan sesuai dengan hukum, kebijakan, dan peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Materi yang kedua yakni eksekusi. Definisi eksekusi. Eksekusi adalah proses atau tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan hukuman atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tetap artinya putusan tersebut sudah melewati semua tahap proses peradilan, termasuk banding dan kasasi, sehingga tidak dapat lagi digugat atau diubah melalui jalur hukum biasa. Dengan demikian, eksekusi menjadi langkah terakhir dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan. Dalam praktiknya, eksekusi dapat mencakup berbagai tindakan, tergantung pada jenis putusan atau hukuman yang harus dilaksanakan. Misalnya, dalam eksekusi hukum pidana, tindakan yang dilakukan dapat berupa penahanan terpidana, pelaksanaan hukuman pidana, penjara, atau pelaksanaan hukuman denda. Sementara dalam eksekusi putusan perdata, tindakan tersebut bisa berupa penjualan atau pengalihan properti, pembayaran ganti rugi atau denda, atau pemenuhan kewajiban lain yang diamanatkan oleh putusan pengadilan. Proses eksekusi biasanya diawali dengan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan yang bersangkutan. Pengadilan kemudian akan mengeluarkan penetapan eksekusi yang memerintahkan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh petugas eksekusi atau pihak yang ditugaskan
ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aspek etika, keadilan, dan kemanusiaan sangat penting dalam pelaksanaan eksekusi. Hal ini mencakup perlakuan yang adil terhadap pihak yang terkena eksekusi, pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, dan menghindari pelaksanaan yang merugikan atau melanggar hak asasi manusia. Jenis-jenis eksekusi. Jenis-jenis eksekusi dalam konteks hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis putusan atau hukuman yang dilaksanakan. Berikut adalah beberapa jenis eksekusi yang umum. Yang pertama, eksekusi pidana. Macamnya yakni ada penahanan, pelaksanaan penahanan terhadap terpidana untuk menjalani hukuman penjara atau tindakan pidana lainnya. Pelaksanaan hukuman meliputi eksekusi hukuman penjara, denda, hukuman kurungan, atau hukuman lain yang dijatuhkan oleh pengadilan. Yang kedua, eksekusi perdata. Eksekusi putusan moneter, pelaksanaan putusan pengadilan yang mengharuskan pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang. Eksekusi penyerahan barang, pelaksanaan putusan pengadilan yang mengharuskan pihak tertentu untuk menyerahkan barang atau properti kepada pihak yang berhak. Eksekusi pengalihan hak, pelaksanaan putusan pengadilan yang mengharuskan pihak tertentu untuk mengalihkan hak atas suatu properti atau aset kepada pihak lain. Yang ketiga, eksekusi putusan non-moneter. Eksekusi penahanan, penahanan terhadap dokumen atau barang tertentu yang diperintahkan oleh pengadilan. Eksekusi lainnya termasuk eksekusi putusan yang mengharuskan pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan putusan pengadilan. Yang terakhir, eksekusi terhadap badan hukum. Eksekusi terhadap badan hukum atau perusahaan yang diwajibkan untuk membayar denda atau ganti rugi. Eksekusi terhadap badan hukum yang mengharuskan perubahan struktur atau tindakan tertentu sesuai dengan putusan pengadilan. Yang terakhir, yakni proses eksekusi. Proses eksekusi yang pertama yakni permohonan eksekusi, yang kedua penetapan eksekusi, yang ketiga pemberitahuan pihak terkait, yang keempat pelaksanaan eksekusi, yang kelima pelaporan dan penyelesaian, yang keenam evaluasi dan tindak lanjut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf atas besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.